KPK isinya maling, polisi isinya maling, TNI isinya maling. Malaysia menurut World Bank ini bukan pakai Biro Pusat Skenario Malaysia, enggak. Menurut World Bank, orang miskinnya 1,3%. Di Malaysia semiskin-miskinnya orang tuh masih punya kereta. Kalau di negara kita semiskin-miskinnya orang yang nggak makan. Masya Allah, ini meskipun rumahnya terbuat dari kayu papan, tapi mobilnya ini berjajar. Guys, lihat nih lalu lintas di Malaysia sebagus apa. Kalian lihat. Kalau mau ada perubahan bermula dari pemimpin nomor satu negara dan dituruti oleh menteri-menterinya dan pegawai-pegawainya, seterusnya sampaikan kepada rakyatnya. Semiskin-miskinnya orang Malaysia, para sahabat, masih hidup layak, banyak kereta, punya kereta macam itu. Tapi kalau semiskin-miskinnya Indonesia, itu tak bisa untuk mencari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orang Indonesia yang berada di Malaysia, para sahabat. Bagaimana mereka culture shock tentang apa yang berlaku di Malaysia dan yang berlaku di Indonesia macam itu. Mungkin mereka tentang culture shock tentang apa? Tentang jalanan-jalanan yang rapi dan juga tentang infrastruktur yang juga bagus macam itu, para sahabat. Tentang juga netizen Indonesia yang memfitnah Malaysia tentang krisis beras, para sahabat. Sedangkan di Indonesia yang dikatakan swasembada pangan ini, kok malah rakyatnya mendapatkan harga yang sangat mahal yang mencekik harga masyarakatnya sendiri macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. KPK isinya maling, polisi isinya maling, TNI isinya maling, jaksa isinya maling, DPR isinya maling. Jadi sekarang rakyat pada alim bayar pajak supaya apa? Supaya bisa para aparat maling. Sangat menyedihkan. Ternyata begini kondisi ekonomi rumah tangga bangsa Indonesia saat ini. Ini survei Litbang Kompas. Masyarakat ditanya bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini. 47,3% menjawab buruk. 8,9% bilang sangat buruk. Sisanya menjawab baik. Artinya lebih dari separuh penduduk dalam keadaan kesulitan ekonomi. Masyarakat ditanya lagi, dalam 3 bulan terakhir, apakah Anda mengalami perubahan pendapatan? 30,5% menjawab ya, karena usaha melambat. 39,7% bilang tidak ada perubahan sama sekali, hidup begini-begini aja. 1,9% bilang mereka kehilangan pekerjaan karena PHK. 8,6% bilang tidak punya penghasilan sama sekali. Artinya, sekitar 80% masyarakat mengalami ekonomi yang stagnan, menurun, dan bahkan tidak punya penghasilan sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat siap jika kondisi ekonomi semakin buruk? 59,9% menjawab tidak siap karena sudah tidak punya tabungan dan tidak punya dana darurat. 37,1% menjawab sudah siap karena masih memiliki tabungan dan dana darurat. 47% masyarakat merasa kondisi ekonomi mereka tidak menentu. 4,1% bergejolak. 3,8% sudah merasa sangat kritis. Terkait dengan lapangan pekerjaan, 61,8% masyarakat merasa sulit mendapatkan pekerjaan dan 16,1% merasa sangat sulit mencari pekerjaan. Semua angka-angka ini jelas menunjukkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, yang disebabkan karena negara diurus oleh orang-orang yang tidak kompeten. Komisaris, direktur badan-badan usaha milik negara diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai skill. Kata Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadhirus sa'ah." Jika suatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jangan kalian anggap rakyat adalah lemah. Jangan ikut garang HI. Pemerintah di tengah kondisi krisis masih berpihak kepada oligarki. Yang butuh air boleh diambil karena ini dari rakyat untuk rakyat, tidak pakai uang pajak pasti. Komando latihan pencurian
Di sini para maling dilahirkan dengan jiwa bajingan, kemeja dasian, korupsi dijadikan santapan. Uang rakyat semuanya diembat, itulah koruptor bangsat. Sebagai pejabat jangan merasa hebat, kekuasaan di tangan rakyat. Kok bisa Malaysia krisis beras? Jujur, aku juga penasaran. Akhirnya aku langsung keliling ke beberapa supermarket di Kuala Lumpur buat cek sendiri. Dan ternyata yang aku lihat justru bikin kaget. Rak berasnya masih penuh, pilihannya juga banyak, mulai dari beras lokal, beras Thailand, beras Vietnam, sampai berbagai jenis beras impor lainnya juga masih tersedia. Bahkan masih ada beberapa merek yang stoknya masih sebanyak ini. Makanya aku juga agak kaget waktu dengar isu Malaysia itu lagi krisis beras. Soalnya selama 9 tahun aku tinggal di Malaysia, aku nggak pernah kesusahan cari beras. Tapi ini juga murni berdasarkan apa yang aku lihat sendiri di beberapa supermarket yang aku datangi. Jadi menurut korang, kenapa isu beras dekat Malaysia ini jadi sangat viral? Tulis pendapat korang dekat komen ya. Tapi ini Malaysia ya kan, gak ada tempat-tempat wisata di Malaysia nih. Tak ada cerita nerima-nerima uang pungli itu. Betul gue bilang. Iya, masuk-masuk aja kalian, asal jaga kebersihan aja udah. Kalau dekat awak, masuk bayar 35.000 dempol. Weh, tahu Len? Itu Singapura, weh, itu Singapura. Ya di Johor. Singapura itu, weh, gila kali. Paten kali. Aduh, senang kali aku, ya Allah. Kapan lah bisa ke Singapura nih jalan-jalan ya? Aduh, tunggu aku Singapura ya. 2027, kalau nggak 2027, 2028. Kalau nggak 2028, 2029. Kalau nggak juga ya udah kita tengok lah nanti ya Singapura. Nanti aku datang lah. Mau paten kali ya. Nggak ada nerima pungli sini. Masuk aja. Kalau dekat awal ya kan meriah. Pungli semua. Menurut aku ini adalah pendapat yang sangat bagus. Kalau mau ada perubahan bermula dari pemimpin nombor 1 negara dan dituruti oleh menteri-menterinya dan pegawai-pegawainya, seterusnya sampaikan kepada rakyatnya. Ini menurut pendapat aku pribadi, kalau Indonesia ingin maju harus mempunyai 1, pemimpin yang jujur dan tegas. 2, pendidikan yang berkualiti. 3, pemberantasan korupsi. Yang 4, ekonomi kuat dan peluang kerja. Yang 5, infrastruktur dan teknologi. Yang 6, penegakan hukum yang adil. Kombinasi yang terakhir, yang 7 adalah kesadaran dan peran masyarakat. Jadi kesimpulannya, Indonesia akan maju bila ada kombinasi pemimpin yang kuat, rakyat yang berkualitas, sistem yang bersih, ekonomi yang berkembang. Guys, lihat nih lalu lintas di Malaysia sebagus apa. Kalian lihat ini, kalau yang mau belok ke sana ya jalurnya di sini. Yang di sini kosong nih, kalian lihat semua. Di sini ya kosong buat yang lurus. Kalau di Indonesia ini dari sini bisa langsung ke sini, nggak ikut jalur mereka. Contohnya kayak gini ya, kalian lihat lagi nih. Nih. Ini kalau yang di mau lurus ya lewat jalur kiri, kalau mau kanan ya lewat kanan. Nggak ada tuh yang dari kiri tiba-tiba langsung ke kanan gitu nyewot. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Indonesia punya MBG. Maju dari mana macam tak tahu aja saya lama di Malaysia. Lu tinggalnya di mana bang? Di hutan ke apa di Longkang? Di Malaysia memang lebih maju daripada di negara kita ya kan. Di Malaysia semiskin-miskinnya orang tuh masih punya kereta. Kalau di negara kita semiskin-miskinnya orang yang nggak makan. Semiskin-miskinnya orang nggak makan, susah dapat beras. Kayak mana mau dapat beras, nggak ada kerjaan. Kalau di Malaysia semiskin-miskinnya masih punya mobil, masih punya kereta. Kalau di Indonesia semiskin-miskinnya udah kelaparan setiap hari. Itu pun kalau dikasih orang baru bisa makan. Di Malaysia ini tak ada macam itu. Itu loh makanya istilahnya Indonesia, Malaysia itu lebih maju. Tak ada yang namanya orang kelaparan.
Ya bang. Siapa ya? Nasi biru ayam paha 1, nasi hijau ayam dada 1, sambelan iga 1, soto ayam 1, soto santan daging 1, pecel kembang turi 1, cenal cenil ketuk lupi 1, es bubur sumsum 1, teh poci 1, es hazelnut latte 1, es matcha espresso 1. 11 makanan. Siap ya. Ditunggu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mau biarkan untuk bacaannya? Terima kasih. Jadi kita dah makan 11 menu. Tak pasti yang mana, adakah rumah keraton ni adalah yang dikatakan baik. Jom kita saksikan. Latte, bubur sumsum dan juga espresso matcha. Soto ayam. Oh, soto ayam. Wow, gede besar. Ya, porsi banyak. Ya, porsinya banyak ya. Soto ayam enak ya. Ya, es bubur sumsum. Dalamnya, mari kita lihat. Dalam dia macam-macam lah dekat dalam ni. Masya Allah, sedapnya. Tak rasa lah macam mana. Itu? Soto santan daging. Soto santan daging. Wah, besar porsinya. Ya. Sama. Wow. Yang ini? Teh poci. Teh topoci. Oh, macam Chinese tea. Wah, terima kasih. Menu pakcik makan, tak nak tunggu semua. Jadi pakcik nak makan juga es bubur sumsum. Bukan tulang sumsum tau. Bubur sumsum ni macam-macam ada. Bismillah. Wow, yang ni pula apa tu? Sambelan iga. Oh, sambelan iga bagaimana? Oh, besar. Iya, besar sekali. Ini sambelan iga. Ada ayam kah apa itu? Bukan ayam, iga. Iga. Iga tulang sapi. Oh, tulang sapi. Oh, okey. Ini nasi hijau untuk nasi hijau keraton. Ada 2 ya? Nasi biru. Oh, yang ini biru. Biru satu biru. Biru ya? Satu biru, satu hijau. Ya itu bukan. Bukan oleh Okey. Baik, kita akan makan. Makan yang ni pula. Okey. Pas sangat. Jom. Okey, nak tunjuk ni. Saya nak rakam. Kita nak makan yang ini. Dia ala-ala macam kuah lodeh, lontong dia. Wow, dalam dia macam-macam. Ada ni, keropok, ada ni. Macam nak rasa kuah dia dulu macam ni. Bismillah. Menyengat ya. Betul-betul dia bau masak. Dia ada paste dia lah. Tapi saya nak makan dengan ni, dia punya ni. Dia sekali dengan ni. Kita boleh perah. Dan masuk dari ni pula. Bakar setengah. Oh, yang ni ada datang lagi. ayam bakar setengah ekor. Wow, ayam bakar pula. Iya, Setengah ekor ayam bakar. Bawah tu ada apa itu? Kurus. Oh. Kurus biru. Wow. Ayam bakar. Kat sini kembang turi. Oh, dan air sekali. Kan? Tidak sama makan yang ni. Tu ada lagi. Wah, ni cemilan. Ya, cemilan, cemil namanya. Ada Pak Ahmad, Subhan. Sedapnya banyak. Enak nama. Wow, amazing. Cemilan yang sungguh enak. Terima kasih Bapak. Merinding. Ini kita nak letak dia punya ni kat tepi ni. Wow, bos besar dia datang dia bagi makan. Macam nak rasa ni. Ni dia punya cemilan dia. Cemilan kemanisan dia. Nak rasa dia terus. Sedap. Tapi bagi nak letak tepi, bagi nak rasa ni. Nak rasa yang ni nasi ni. Di sini bagi nak rasa. Kita nak buka ni. Biru. Lepas tu, ada lagi tak? Sambal dengan di mana? Ayam bakar. Oh, ayam ni ayam bakar. Okey. Ada 2 macam. Oh, ada 2 macam sambalnya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasanya dekat di Indonesia para sahabat banyak orang yang komplain macam itu tentang tentang politik yang ada dekat di Indonesia, masih banyak korupsi para sahabat dekat Indonesia dan juga masih infrastruktur yang masih belum merata macam itu dan masih banyak pemalakan. Dan ketika orang Indonesia yang bekerja ataupun melanjutkan studi di Malaysia macam itu para sahabat, mereka akan merasakan efeknya perbezaan antara kemajuan Malaysia tinggal satu langkah lagi untuk menjadi negara maju, sedangkan kita sudah jauh tertinggal macam itu para sahabat. Jadi beda banget lah macam itu. Jadi banyak orang Indonesia yang mengatakan Malaysia akan krisis beras macam itu. Dan orang yang tinggal di Malaysia seperti halnya orang studi ataupun orang yang bekerja, tak ada mereka mengeluh bahwasanya mereka kelaparan, tak ada beras macam itu. Dan banyak orang yang menunjukkan bahwasanya dekat Malaysia ini
berasnya berlambak macam itu bersahabat. Ada beras tempatan, ada juga beras impor macam itu bersahabat. Sedangkan di Indonesia yang dikatakan swasembada pangan dan di Indonesia yang dikatakan kaya raya macam itu. Tetapi kenyataannya apa? Semiskin-miskinnya orang Malaysia itu masih punya kereta macam itu, masih hidup layak macam itu. Kalau di Indonesia, semiskin-miskinnya orang Indonesia tak boleh makan macam itu bersahabat. Jadi Indonesia jangan banyak menghujat negara jiran kita Malaysia. Masih banyak pekerja daripada Indonesia yang tumpang cari rezeki di negara sebelah ini bersahabat, di Malaysia. Jadi tolonglah kurang-kurangkanlah netizen kuno busuk hati. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.